Salam sejahtera buat kita semua, peserta didik kelas 9. Selamat bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama Ibu Juliana Lubis. Kita bersyukur sekalipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk boleh belajar bersama. Mengawali pelajaran kita di saat ini, kita akan awali dengan doa bersama. Karena itu mari kita ambil sikap doa dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk belajar bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berkati kami kelas 9 yang sudah siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam materi di pertemuan yang kedua ini. Mari kita menyimak. Kita masuk dalam materi yang kedua, mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 9 dengan judul materi pergumulan gereja, dan tujuan pembelajaran menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. Untuk memahami pergumulan gereja lebih jauh, kita akan membahas tentang gereja yang terbuka. Nah, bagaimana sifat gereja perdana? Pertama, gereja terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Dalam Kisah 20 ayat 9 sampai 17, kisah tentang Kornelius yang dibaptis. Kedua, gereja terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Dalam Kisah 16 ayat 14 dan 40 tentang seorang tokoh perempuan yang bernama Lydia. Kisah 18 ayat 2 dan 18 seorang tokoh perempuan yang bernama Priscilla. Dan Roma 16 ayat 7 tentang tokoh perempuan yang bernama Eunias. Yang ketiga, gereja menerima orang cacat yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Imamat 21 ayat 17-18. Dan yang keempat, gereja terbuka kepada orang-orang dari berbagai kelompok suku dan etnis. Efesus 2 ayat 14. Dengan demikian, pergumulan dari gereja perdana adalah: pertama, gereja hanya terdiri dari kelompok tertentu. Yang kedua, gereja belum menerima kepemimpinan perempuan karena mereka tidak dianggap penting pada masa itu. Yang ketiga, gereja melarang orang cacat untuk hadir dalam bait Allah. Dan yang keempat, gereja mementingkan kesukuan. Berikutnya, pemahaman tentang ajaran yang benar. Dalam Markus 16 ayat 17-18 berkata demikian: tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sejauh mana Yesus menjanjikan hal-hal seperti tersebut dalam bagian firman ini? Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Namun kita juga harus percaya bahwa Tuhan mengaruniakan akal dan pikiran untuk bertindak bijaksana.
Selanjutnya, mari kita menyimak mengapa gereja gagal menjadi teladan. Yang pertama, gereja seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan sembah. Contoh, seperti pengalaman Mahatma Gandhi yang mau mengenal Kristus dalam ungkapannya, "Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu." Mengapa? Ternyata ketika ia ingin berkunjung ke gereja orang kulit putih, ia ditolak karena warna kulitnya yang berbeda. Yang kedua, gereja hidup tidak peduli terhadap orang lain, khususnya mereka yang menderita kemiskinan. Contoh, sebuah gereja yang berdiri megah di Basilika yang dibangun antara tahun 1985-1990 oleh Presiden Felix Oued-Biagny, tetapi penduduknya ada yang di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, kita memahami bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, di mana mereka hidup saling berbagi. Dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 44-45 mengatakan, "Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Cara hidup jemaat mula-mula menyatakan bahwa mereka membagikan apa yang mereka miliki sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Tuhan mengajarkan kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana dengan cara berbagi dengan sesama. Demikian materi kita dalam pertemuan yang kedua ini, dan ada tugas yang akan kita kerjakan. Yang pertama, jelaskan pergumulan gereja masa lampau dan masa kini. Yang kedua, bagaimana cara-cara yang dilakukan gerejamu ketika menghadapi pergumulan seperti yang terjadi saat ini dengan masalah pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, lebih khusus di Indonesia. Demikian materi kita dalam pertemuan yang kedua ini tentang pergumulan gereja. Kita mengakhiri materi saat ini dengan berdoa bersama. Mari kita ambil sikap doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh belajar bersama. Berkati kami semua, peserta didik kelas 9, agar kami bisa memahami materi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Peserta didik kelas 9, mari kita terus berdoa. Kita topang program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan kita selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air